السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat dan rahmatnya pula kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya, nikmat usia dan nikmat kesehatan raga dan jiwa kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani ma'budun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang diabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Semoga insyaallah dengan dua nikmat ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang seorang alim yang dikenang dan dikenal di timur dan di barat, yang tulisannya masih dikaji hingga saat ini. Wafatnya 505 Hijriah, tapi sampai 500 tahun kemudian hingga saat ini beliau menjadi sosok yang tetap banyak mengkaji karya-karyanya, banyak membahas tentang sejarah hidupnya. Nama beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, seorang yang fakir dalam hartanya, tapi orang yang sangat kaya akan jiwanya. Sebagaimana jemaah dirahmati Allah, beliau adalah orang miskin. Hartanya itu juga orang tuanya, ayahnya adalah orang yang sangat fakir. Jadi kefakiran itu, beliau ayahnya sebagai seorang yang bekerja ghazal usuf, orang yang menjahit kain wol untuk pakaian-pakaian orang. Jadi dari itulah beliau makan, dari itulah beliau memberikan kepada dua anaknya, namanya Muhammad dan Ahmad. Tetapi tak lama dalam hidupnya, ayahnya ini meninggalkan sejumlah kisah yang menarik. Apa kisah yang menarik itu? Di tengah-tengah kemiskinan hartanya, tapi ayahnya Imam Al-Ghazali ini asal melihat ada pembelajaran, di mana ada kajian ilmu, itu datang beliau. Padahal di tengah-tengah kekurangan harta, tapi ini Imam Al-Ghazali ini sangat concern beliau. Ayahnya ini sangat concern untuk belajar. Bila ada gurunya atau ada orang yang menyampaikan ilmu, melihat, beliau lihat, beliau meneteskan air mata seraya berkata dalam dirinya, ya Allah, berilah anak saya ini seperti fulan, alimnya, ilmunya, wawasannya, ya Allah berikan. Jadi setiap kali beliau melihat orang yang alim, yang pandai, yang cerdik, yang cerdas, selalu yang terpikir adalah anaknya. Nah ini Masya Allah,
Kemudian juga bila ada orang yang memberikan nasihat orang lain, kepingin sekali nanti anaknya juga orang bisa berikan nasihat kepada orang lain. Jadi setelah pulang ayahnya itu duduk sendiri, apa kerjanya? Meneteskan air mata, melihat permata hatinya itu menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang bisa membantu orang lain, walau bukan dengan harta, tapi bisa berbagi dengan ilmu. Malah beliau tidak mengharapkan anaknya menjadi orang kaya secara materi, tapi sangat kepingin anaknya menjadi orang yang kaya akan jiwanya. Ternyata jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan seorang ayahnya Imam Al-Ghazali ini, dari apa yang beliau usahakan, dari apa yang beliau niatkan, dari apa yang beliau doa lantunkan kepada Allah, ternyata doa ini diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jangan lupa orang tua mendoakan akan kebaikan anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak kami, keturunan kami adalah qurrata a'yun, permata hati kami. Enak kalau dipandang, senang kalau didengar, bahagia kalau bertemu. Bila dia datang senyumannya jadi kita bahagia. Walaupun dia mungkin tak punya harta, tapi dia punya jiwa. Maka inilah yang didoakan oleh ayahnya Imam Al-Ghazali. Sehingga beliau dalam sejarah itu ada dua orang anak yang sangat masyhur. Satu namanya Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali yang kita bicarakan ini. Beliau tentu orang yang alim, ahli ibadah, orang ahli fiqih, ahli aqidah, ahli tasawuf, akhlaknya luar biasa. Dan ayahnya tidak melihat bagaimana keberhasilan anaknya, karena ketika ayah Imam Al-Ghazali meninggal, anaknya masih kecil-kecil, belum terbayangkan bagaimana nanti keberhasilan anaknya itu. Maka beliau pesankan kepada temannya, temanku ini anak saya, hendaklah kau lihat-lihatlah. Sehingga temannya ini dengan ayah Imam Al-Ghazali ini memang teman yang dekat. Dan dialah yang memberikan makan ketika Imam Al-Ghazali sudah tiada. Kepada ayah Imam Al-Ghazali sudah tiada, temannya yang memberikan makan. Sehingga pada suatu hari temannya bilang, Ananda Ahmad dan Muhammad, ini saya sama-sama miskin kayak ayahmu juga miskin. Jadi saya tidak sanggup lagi memberikan engkau makan, Ahmad dan Muhammad. Jadi macam mana, engkau pergilah ke sekolah, di sana di samping kau belajar juga diberikan makanan. Jadi awalnya bukan untuk belajar, awalnya untuk dapat makanan dari belajar itu. Karena temannya tidak sanggup, akhirnya datanglah Imam Al-Ghazali belajar, yang maksud awalnya untuk sambil dapat makanan. Maka kata Imam Al-Ghazali, talabna ilma li ghairillah. Awalnya kami mencari ilmu bukan karena Allah, untuk dapat makanan tadi. Talabna ilma li ghairillah, awalnya itu. Ayah saya dan abang saya itu belajarnya bukan untuk belajar, tapi untuk dapat makanan. Lalu kata beliau, fa aba ayyakuna illa lillah. Lalu Allah tidak mau kecuali kami semata-mata belajar karena Allah. Jadi awalnya kurang ikhlas niatnya, lama-lama dengan belajar itu Allah memberikan hidayah untuk mengikhlaskan. Karena nikmat ilmu di atas nikmat makanan, nikmat ilmu di atas nikmat minuman, nikmat ilmu di atas nikmat harta benda. Oleh karena itu ketika beliau rasakan nikmat ilmu itu berubah, awalnya untuk makan sekadar makanan raga, tapi sekarang berpindah menjadi makanan jiwa. Rupanya menikmati ilmu itu jauh lebih enak, jauh lebih nikmat. Jadi kemudian beliau menjadi orang yang sangat ikhlas dalam belajar, hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau semangat ingin belajar. Berpindah suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga disebutkan bahawa dari negerinya beliau belajar pada Ahmad bin Muhammad Az-Zankani. Beliau musafir ke Zarjan belajar sama Abu Nasr Ismail. Di sana beliau 3 tahun lamanya menulis, mencatat ilmunya. Jadi salah satu kebiasaan beliau adalah mencatat. Ini termasuk orang yang senang menulis, Imam Al-Ghazali. Jadi apapun yang beliau dapatkan daripada Imam Az-Zanjani beliau tuliskan. 3 tahun lamanya belajar, sudah banyak kitab bukunya yang beliau tulis, catatan-catatannya. Akhirnya beliau hendak kembali ke kampung halamannya di Tus. Untuk kembali bawalah satu tas besar. Satu tas itu isinya kitab-kitab tadi, tulisan-tulisan. Yang lain barang-barang ya. Dalam perjalanan dahulu, jalan yang jauh sekali itu, rupanya ada pencuri. Di tengah jalan ada pencuri. Diambil tas beliau, semuanya diambil, termasuk yang tadi tas yang ada buku-bukunya itu. Jadi kata beliau, sudahlah, yang lain bolehlah kau ambil, tapi yang tas ini jangan kau ambil. 3 tahun lamanya saya menulis, belajar, dan inilah ilmu saya di sini. Kalau kau ambil ini maka hilanglah 3 tahun saya mengembara ini. Saya tidak dapat. Ya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengalaman yang luar biasa kepada beliau. Maka orang yang mencuri ini ketawa dia. Dia bilang, wa kaifa tud'a annaka 'arafta 'ilmaha. Apa juga kau bilang kau tahu banyak ilmunya? Wa qad akhadnaha minka. Tetapi hari ini ilmu dapat sudah kami ambil, karena buku-bukumu sudah, kitab-kitabmu sudah kami ambil. Fatajarradta min ma'rifatiha wa baqita bila ilm. Engkau sekarang tanpa ilmu, karena buku-bukunya, kitab-kitabnya sudah kami ambil, kata pencuri tadi. Jamaah dirahmati Allah. Tapi akhirnya buku-buku ini, kitab ini diberikan kembali kepada Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali begini, hadza mustantiq antaqahu Allah. Ini adalah sebuah logika dialog yang Allah mengajarkan saya. Liyursyidani bihi amri, Allah bimbing saya bahwa ilmu setelah ditulis segera dipindahkan ke dalam memori kita. Al-ilmu la fis sutur bal fis sudur. Ilmu itu tidak hanya dalam tulisan, tapi dia copy pastekan di dalam memori kita. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesampai di rumah beliau di Tus, jadi buku yang banyak tadi beliau habiskan beberapa hari, beliau hafal, mutalaahkan, sehingga semua isi-isinya tadi beliau sudah pindahkan ke file yang ada dalam kepalanya. Jadi ini seolah-olah ini mengajarkan beliau bahwa tulis itu ilmu, tapi jangan lupa pindahkan ke dalam hatimu. Tulis dalam catatan, tulis juga dalam hatimu. Bila dalam catatan itu nanti sudah tak lagi terbaca, hatimu masih bisa terbaca. Kalau filenya mungkin sudah kena, kamu tak bisa baca lagi, tapi engkau bisa buka file yang ada di dalam hatimu. Jadi itulah jemaah dirahmati Allah, sehingga setiap apa yang beliau dapatkan dalam perjalanan ini, beliau selalu menjadikannya sebagai sebuah pelajaran yang sangat bermakna. Jadi oleh karena itu, ini orang-orang yang alim ini belajar. Ada ilmu kauniyah, ada ilmu yang permia dari al-matluwah, ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari apa yang beliau lihat, dari apa yang beliau dengar, dari apa yang beliau rasakan. Itu adalah ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan kepada kita dengan cara yang lain. Maka ilmu itu ada yang didapatkan secara formal, tapi ada juga yang Allah ajarkan dengan cara-cara yang lain. Mungkin jemaah dirahmati Allah, juga ada kisah orang yang Allah ajarkan ilmu kepadanya dengan cara yang lain.
Ya, jadi jemaah rahmati Allah, mungkin ini sering kita dengar tapi kita ulang bagaimana Allah mengajarkan manusia dengan cara-cara yang beragam. Pada suatu hari orang ini melihat bahwa pohon asam ini besar kali pohonnya, tapi buahnya kecil-kecil. Mbak me kan ubud-ubud buah je. Buah beraya. Buah beuk. Kan begitu. Dia bilang ini pohonnya besar, buahnya kecil saja. Lalu dia lihat buah labu. Buah labu batangnya kecil, pohonnya besar kali. Ini lain lagi ini. Batangnya kecil, buahnya besar. Ini Allah kurang adil ini. Maunya dibalik. Maunya dibalik. Pohon asam ini baunya buah labu bawa ke sini. Ya, karena sama-sama dia. Ya, sedang dia berdiri seperti itu, jatuhlah buah asam dan jatuh di kepalanya. Alhamdulillah. Bayangkan punya buah labu boleh ke habis. Jadi Masya Allah, Allah ajarkan dia akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak pernah terbayangkan bagaimana sebenarnya Allah mengajarkan beliau, tapi Allah mengajarkan dengan cara yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Jadi jemaah rahmatullah, inilah juga Allah mengajarkan Imam Al-Ghazali bahwa setiap ilmu itu kita belajari, kita tulis, jangan lupa kita hafal, agar menjadi ilmu dimanapun kita berada. Walau kita tidak usah buka bacaan lembarannya, tapi kita usah buka file yang ada di dalam hati kita. Ini hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu berapa lama di kampung halamannya di Tus, pulang kampung sebentar, tidak lama berangkat lagi ke sebuah negeri namanya negeri Naisabur. Jadi kalau ada orang alim namanya An-Naisaburi, ini Naisabur. Di Naisabur ini ada seorang alim namanya Al-Imamul Haramain. Imamul Haramain ini juga orang alim, ahli usul fikih, ahli fikih, ahli kalam, ahli jadal, ahli mantiq, pokoknya ahli. Jadi biasa dahulu seorang alim ini multi talenta. Jadi dia banyak ilmu yang bisa gitu. Makanya ketika mengarang sebuah kitab itu mereka menggunakan pendekatan multi perspektif. Jadi ini kehebatan daripada Imam Naisabur ini. Jadi Imam Haramain ini jemaah rahmatullah, ada juga sebuah kisah beliau. Jadi bagaimana beliau menjadi orang alim, lain lagi kisahnya. Kisahnya itu adalah pada suatu hari, ini ayahnya juga orang miskin, menitipkan anaknya kepada tantenya lah. Ayahnya pergi mencari nafkah. Tak kala pulang ke kampung ingin menjemput anaknya itu, dapatkan anaknya sudah kenyang. Tanya, kamu kok kenyang kali? Enggak, tadi tante kasih makanan. Besok beliau minta anaknya buka mulut, kemudian beliau korek makanan itu sampai keluar muntah semuanya. Ditanya, ayah anda kenapa bikin seperti itu? Dia bilang, kalau saya yang beri makanan pasti halal, tapi kalau tante mau beri saya tidak tahu apakah halal atau tidak. Saya kepingin engkau supaya engkau makan makanan yang halal, karena dengan makanan itulah engkau akan tercerdaskan. Jadi ternyata jemaah rahmati Allah, makanan yang baik, halalan thayyibah ini akan memberikan kecerdasan, mempercepat hafalan, memperkuat ingatan. Inilah Imam Al-Haramain menjadi orang yang hebat dalam ilmunya berkat sebuah ikhtiar daripada orang tuanya. Jadi pada Imamul Haramain ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imamul Ghazali belajar ilmu usul, ilmu jadal, ilmu logika. Beliau belajar al-hikmah, belajar falsafah, Masya Allah, dari berbagai macam ilmu.
Makanya dahulu orang mungkin satu orang gurunya itu nak pindah-pindah dia sampai wafat guru baru pindah. Begitulah mulazamah itu. Sehingga apapun yang ada pada gurunya itu dikopi pastekan. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa kana radhiyallahu anhu syadidaz zakat. Jadi kemampuan beliau itu memang cerdas. Bisa mengopi semua habis daripada gurunya itu. Ini kemampuan beliau. Sehingga jamaah rahmati Allah, gurunya ini memberikan acknowledgement, pengakuan kepada muridnya. Jadi kan kalau ada sekian murid, ya kan, ada 1-2 murid yang diberikan pengakuan oleh gurunya, atau kadang-kadang dijadikan beliau sebagai co-teachernya. Jadi kata gurunya itu kepada Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali bahrun mughriq. Ini Ghazali ini kata gurunya itu adalah lautan yang sangat dalam. Jadi bahrun mughriqun, di lautan yang kalau diselami tidak habis-habis itu. Inilah Imam Al-Ghazali, pengakuan dari sang guru. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana pembelajaran beliau. Jadi bayangkan kecerdasan ditambah dengan kesungguhan, sungguh sangat sempurna. Ada orang cerdas tapi tidak sungguh, tidak juga berhasil. Ada orang sungguh tidak cerdas, itu banyak pahalanya tapi kurang ilmunya. Ini cerdas ditambah sungguh, maka Masya Allah, lautan yang tiada bertepi. Jadi alhamdulillah anak-anak kita yang paling penting pertama kesungguhan. Yang paling penting kesungguhan. Yang kedua kecerdasan. Ternyata banyak juga orang yang sungguh kurang cerdas tapi berhasil. Tapi kalau cerdas tidak sungguh, susah. Jadi karena Allah tidak melihat pada kecerdasan, Allah melihat pada kesungguhan. Kecerdasan adalah anugerah, dia adalah anugerah Allah. Kesungguhan adalah ikhtiar kita. Allah melihat kepada ikhtiar. Bisa saja Allah tambah kecerdasan kita, kan bisa. Allah tambah kecerdasan kita di tengah-tengah kesungguhan. Jadi oleh karena itu, bila anak kita merasa kurang cerdas, jangan khawatir. Selama dia sungguh, insya Allah Allah akan berikan jalan kepadanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Imam Al-Haramain ini, Imam Al-Ghazali mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Kemudian tidak lama kemudian dari Naisabur beliau berangkat menuju negeri Baghdad. Baghdad ini disebut dengan negeri 1001 malam. Jadi jemaah rahmati Allah, tentu Baghdad kita kenal dengan sebuah perpustakaan Baitul Hikmah, Darul Hikmah, perpustakaan yang luar biasa. Di sanalah masyhurnya mazhab Imam Al-Hanafi. Ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sudah belajar di Madinah bersama Imam Malik, kemudian beliau menghafal hadis-hadis Al-Muwatta dengan bagus, menghafal semua karya-karya beliau. Kemudian Imam Syafi'i mendengar, di Baghdad ini ada satu imam namanya Imam Abu Hanifah, masyhur orangnya. Maka berangkatlah dari kota Madinah beliau terbang menuju kota Baghdad. Jadi rupanya orang-orang alim ini tidak bisa mendengar kalau ada sebuah ilmu yang beliau tidak pernah mendengarnya, itu segera. Karena dalam bahasa sekarang curiosity-nya, rasa ingin tahunya luar biasa. Jadi semangatnya luar biasa. Jadi jamaah rahmati Allah, berangkatlah Imam Al-Ghazali ke negeri Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Di samping beliau belajar, beliau mengajar. Karena rupanya belajar mengajar ini adik abang. Kalau sudah belajar, jangan lupa mengajar. Karena khairut ta'allumi ta'lim, sebaik-baik belajar itu yang mengajar. Kita kan kadang-kadang kurang paham, waktu kita mengajar paham rupanya. Ini. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan balasan kepada orang yang mengajar untuk belajar. Jadi ketika orang tidak lagi mengajar, biasanya tidak lagi belajar. Ini. Jadi fadilahnya, selama kita masih mengajar, maka kita masih
belajar. Apa yang kita belajar? Minimal kita mempersiapkan bahan untuk apa yang kita ajarkan. Nah, jadi ini jemaah dirahmati Allah. Dan kadang-kadang begini, sehari-hari kadang-kadang sekali-kali kita jadi guru, kadang-kadang kita jadi murid, kadang-kadang kita belajar, kadang-kadang kita mengajar. Inilah hebatnya ilmu ini. Ilmu dia selalu bertukar antara mengajar dengan belajar. Jadi setiap ilmu itu ada ahlinya. Ada ahli pendidikan. Ini ada Prof Jamal ini ahli pendidikan, ini belajar kita. Nanti ada yang lain ahli yang lain. Jadi masya Allah, setiap ilmu itu memang begitulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan ilmu ini bagaimana antara ta'lim dan ta'alum ini selalu sinergi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau di samping belajar, beliau mengajar di di An-Nizamiyah. Tetapi jemaah rahmati Allah, di samping itu yang terkesan adalah wa a'jabul khalqi husnu kalami. Jadi beliau ini orang yang kalau berbicara sangat indah ucapannya. Jadi ketika menyampaikan untayan kata itu, kata-kata yang indah, yang menarik. Rupanya untayan kata yang indah itu seperti sihir. Inna minal bayani lasihra. Orang yang bisa menyampaikan bahasa yang indah itu seperti sihir. Bisa membuat orang menangis, bisa orang yang sedih bisa ketawa. Apa hebatnya? Kemampuan menyampaikan ucapan, untayan kata. Jadi untayan kata ini memiliki kekuatan yang luar biasa dia. Jadi bayangkan orang yang sedih, tapi ketika kita bisa menyampaikan sebuah untayan kata, senang dia, bahagia dia. Kita tidak kasih uang, kita tidak kasih apa-apa. Yang kita kasih adalah untayan kata. Jadi rupanya kelebihan Imam Al-Ghazali adalah husnu kalami, kemampuan beliau menyampaikan ucapan, menyampaikan kalamnya yang bagus. Ya, itu. Wa kamalu fadlihi, dan sempurnalah fadilahnya. Wa fasahatu lisani. Fasahah ini adalah termasuk tadi kemampuan bahasanya, literaturnya, kawaidnya bagus ketika menyampaikan. Ada orang kalau ngomong satu-satu ya, perlahan mengomong tapi sangat menyentuh. Nah, ini fasahah. Jadi fasahah lisan. Ini dua kemampuan Imam Al-Ghazali. Jadi mampu menyampaikan ucapan yang sangat menyentuh hati siapapun orang yang mendengarnya. Mungkin isinya sama, yang beda adalah penyampaiannya. Ini penyampaian ini menjadi suatu hal yang penting bagi orang yang belajar dan orang yang mengajar. Jadi banyak ilmu tapi juga mampu menyampaikan dengan bagus. Ini kelebihan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu ini kelebihan yang Allah berikan. Wa nuktah daqiqah, jadi beliau titik-titiknya itu sangat luar biasa. Wa isyarah latifah, jadi bahasa beliau mengandung isyarat. Di samping makna-makna yang tersurat, ada makna-makna yang tersirat. Jadi orang-orang ahli hikmah ini kalau berbicara begitu, bahasa yang tersurat tapi juga bahasa yang tersirat. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mauhibah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kemampuan beliau menyampaikan untayan kata ini, wa ahabbuh, orang senang mendengarnya, menikmatinya. Kan orang kalau ngomong yang baik itu enak dinikmati ya, kayak orang menikmati makanan itu. Jadi satu persatu itu orang menikmati untayan katanya ya. Wa akhluh, ahlu ini maksudnya kadang-kadang orang sengaja mengambil waktu lapang untuk menikmati ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Mereka mengatakan, jadi dari sekian apa yang beliau sampaikan itu, maka orang yang mendengarnya, murid-muridnya mengatakan, ahlan, selamat datang, biman asbaha li ajril manasib ahlan, engkau memang layak
layak sebagai orang yang alim, yang memberikan ilmu, luas ilmunya, enak untayan katanya, kita bisa menikmati semua titik-titiknya dalam ucapan beliau. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Lalu hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin juga kita bicarakan tentang zuhud dan wara' beliau. Tadi sudah kita sampaikan beliau orang yang miskin hartanya. Jadi beliau rupanya menikmati keadaan beliau itu. Jadi makanya disebutkan wala bisa asyab al-khasanah. Karena beliau dengan kekurangannya, beliau memakai baju yang kasar. Itulah yang beliau miliki. Tapi walaupun kasar bentuknya, lembut rasanya kan. Baju kata urang hana. Tapi walaupun kasar bajunya, tapi lembut rasanya. Rupanya yang paling penting hati kita ya. Makanan boleh buah ubi ya, tapi rasanya itu enak ya. Enak itu bukan pada buah ubinya, tapi adalah pada hatinya. Jadi saya mengatakan begini, enaknya makanan bukan pada makanan itu, tapi bagaimana orang bisa menikmati makanan itu. Kenapa kita makan mungkin di tepi laut? Kenapa kadang-kadang di air yang mengalir? Karena kita mengatakan enak makanan itu bukan hanya pada makanan, tapi enak suasananya, pendampingnya, kan begitu. Jadi enak sesuatu bukan hanya pada objeknya, tapi pada kelapangan hati dan jiwa kita. Ya, yang tak paju hubung kok masin kadang menyepah yang dua go tamah, go masin. Ya, tapi kena suasana enak tamah dua go. Apa yang enak? Engkau masin, bangaci engkau masin, kemudian tetapi enak adalah suasana. Jadi oleh karena penting sekali kenapa kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, agar hati kita ini bisa lapang, tenang. Dengan itu kita bisa menikmati semua nikmat. Karena tidak semua nikmat itu bisa kita nikmati. Ya, orang mungkin banyak Allah berikan nikmat, tapi semua yang nikmat Allah berikan dia tidak bisa menikmati itu. Apa kendalanya? Kalau ada makanan, hana mangasagai lagu, tidak enak dia. Padahal di kita cukup enak makanan, tapi di dia hana mangal. Ada minuman, tidak enak, kopi ini pahit kali. Ternyata persoalannya bukan pada makanan, tapi pada orang yang menikmati makanan. Jadi bukan pada nikmat, tapi bagaimana kita bisa menikmati nikmat satu hal, menikmati hal yang lain. Jadi oleh karena itu hendaklah kita menjadi orang yang pandai menikmati walau sesuatu yang terasa kurang nikmat. Ya, hendaklah kita pandai menikmati walau sesuatu yang kurang, mungkin makanan kurang lezat, tapi kita bisa menikmati ketidaklezatan menjadi lezat. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu beliau adalah orang yang zuhud ya. Artinya zuhud ini mengambil dari dunia secukupnya. Wa qallala ta'amahu, beliau sedikit makannya, sedikit minumnya ya. Jadi karena beliau tidak terlalu sibuk dengan makanan jiwa, makanan raga, maka beliau banyak sekali mendapatkan makanan jiwa. Di tengah-tengah itu beliau sempat menulis kitab Ihya, kitab-kitab yang lain. Karena orang kalau sibuk dengan makanan raganya, tidak sempat dia dengan makanan jiwanya. Jadi ini kehebatan beliau. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wa yazuru at-turbi wal masajid, beliau sempat menjenguk ya, hadir ya ke masjid-masjid ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah rahmati Allah, jadi ilmu, amal, akhlak. Ilmu, al-amal dan akhlak. Ini luar biasa. Jadi orang yang berilmu pasti harus beramal.
karena beramal muncullah akhlak. Akhlak ini muncul karena kita mengamalkan ilmu. Orang dengan ilmu salat, dia salat. Selesai salat apa? Menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Rupanya amal ini mengajarkan kita akan akhlak. Jadi oleh karena itu makanya tempat kita salat ini kan namanya masjid. Mana masjid? Makanus sujud, tempat sujud. Apa makna filosofinya? Setelah kita keluar dari masjid ini, menghadirkan sosok yang berhati sujud. Bagaimana hati sujud? Hati yang rendah hati, yang tawadhu, yang memuliakan, yang tenang, kan begitu. Itu hati yang sujud. Jadi ini filosofi dari sebuah amal yang kita laksanakan. Jadi maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu, amal dan akhlak. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di ujung daripada cerita ini, kisah ini, ada sebuah subnya, tauzi' a'malihi 'ala awqat. Jadi Imam Al-Ghazali mampu memetakan kegiatannya di tengah-tengah kesibukannya. Jadi kalau kita sibuk, bukan sibuk tapi kemampuan untuk memetakan waktu. Kapan kita makan, kapan kita minum, kapan kita belajar, kapan kita istirahat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah bagi-bagikan waktu itu dengan sunnatullah ini. Pagi-pagi tidak enak tidur, karena pagi memang kita untuk belajar, untuk bekerja. Maka kalau tidur pagi itu rasanya badan kita akan tidak enak. Jadi Allah sudah mengatur kondisi alam ini dengan aktivitas. Nanti jam 10 kita butuh sedikit istirahat, salat duha kita. Jam 12 rupanya memang sudah agak ngantuk. Memang cocok. Waktu listiwa, matahari di tengah atas kepala kita panas luar biasa. Memang cocok untuk tidur sebentar. Kan begitu? Tidur sebentar siang itu, qailulah itu kan sangat nikmat rupanya. Di samping tidur untuk istirahat ibadat, juga untuk sehat rupanya. Jadi nilai ibadah dapat, nilai sehat pun dapat. Orang yang tidur siang itu akan mengurangi tensi darahnya, akan menetralkan, menstabilkan tubuhnya. Coba bayangkan kalau tidur siang bangun sebentar enak rasanya, merimangat badan, segar kita. Ini selalu terus. Jadi kalau sudah Aisyah, mata kita sudah mulai berkedip, ingin tidur, memang waktu tidur. Begitulah Allah setting alam semesta ini, agar kita dapat mengatur, memetakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah kita menyalahi waktu yang telah disetting oleh Allah ini, jadi sakit kita. Malam kita bergadang, siang tidur, ini sudah enggak fresh. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Jadi malam ini istirahat, siang untuk bekerja, ini memang merupakan rahmat nikmat Allah kepada kita dalam settingan sunnatullah. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin banyak hal yang mungkin hikmah yang kita peroleh daripada perjalanan Imam Al-Ghazali, tapi inilah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.